Bocoran desain print on demand tiap bulan sepanjang tahun. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan ngebahas tema apa aja yang dicari setiap bulan di tahun ini atau di tahun depan. Cara gue mengumpulkan data ini adalah dengan mengumpulkan perayaan tiap bulan dari Januari sampai dengan Desember dan meneliti yang mana yang paling dicari dari tiap perayaan dalam masing-masing bulan tersebut. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat videonya. Ya, jadi di sini gue udah nyiapin tren setiap bulannya. Jadi udah gue siapin tren-tren per bulan. Ini ada Januari, Februari sampai Desember. Langsung aja kita lihat ya di Januari. Ya, di Januari kita punya New Year's Day ya, pasti ya itu ya. Jadi perayaan tahun baru, dan juga Civil Rights Day, Idaho Human Rights Day, dan lain-lain ya. Gue rasa sih kebanyakan teman-teman udah bikin desain soal tahun baru ini ya. Jadi kita akan bahas yang soal Civil Rights Day dan lain-lainnya. Dan gue juga udah mencoba untuk cari di Google Trend setiap bulannya. Jadi mulai Januari, masing-masing itu Januari, Februari sampai Desember itu pakai Google Trends, dan gue mau nunjukin ke kalian kira-kira dari Google Trends itu kita bisa dapat data apa aja yang setiap bulan itu yang paling dicari orang di Google gitu ya. Nah, jadi kurang lebih datanya seperti ini. Jadi semua yang ada di kalender bulan Januari itu udah gue masukin di preferensi pencarian ya. Jadi udah gue setting di sininya Amerika Serikat. Nah, terus juga bulannya, settingan rentang waktunya ini gue setting dari mulai 1 bulan sebelum sampai 1 bulan sesudah. Jadi rentangnya 3 bulan. Misalnya Januari, gue masukin query-nya itu datanya itu dari Desember sampai Februari gitu. Jadi 3 bulan, dan itu pertengahannya tuh Januari gitu ya. Dan seterusnya itu bakal begitu terus. Dan semua kategori dan penelusuran web itu kenapa gua nggak pakai kategori belanja gitu? Karena datanya sedikit, dan juga nggak semua print on demand itu masuk dalam kategori belanja. Misalnya ada orang yang mencari khusus untuk belanja aja di Google gitu. Jadi kita lebih baik memasukkan semua kategori. Dan juga di penelusuran web, kenapa nggak gua masukin belanja gitu ya? Ya tetap itu baik lagi ya, nggak semua website POD itu yang kita jalanin itu ada di kategori belanja di Google gitu. Jadi mending kita kalau mau cari, kita luasin aja gitu. Jadi setelah data-data ini kita masukin, kita bisa lihat di sini ada grafiknya. Jadi dalam 3 bulan ini kita bisa lihat ada gap di sini, dan ini adalah perbedaan dalam setiap bulan yang kita masukin di sini. Mulai Desember pencarian soal data-data ini sudah mulai masuk ya, dan puncaknya ada di Januari ini. Ini yang tengah-tengah ini Januari ya. Nah, terus di Februari masih ada gitu. Jadi gue makanya nggak masukin di cuman misalnya di tren Januari, gue cuma di Januari aja gitu, karena kebanyakan orang juga pada nyari itu udah sebulan sebelum sampai sesudah sebelum acaranya happening juga orang masih tetap cari merchandise-nya gitu ya, atau produk-produk yang berhubungan dengan itu gitu. Jadi kayaknya kita langsung aja ke bulan Februari ya. Ya, lanjut ke bulan Februari, kita punya Black History Month ya. Jadi di Februari ini ada 4 hari libur, hari yang dirayakan gitu ya. Ada Black History Month, dan juga ada Arizona Statehood Day, Valentine Day, dan juga President Day. Jadi kita bisa lihat ada 4 perayaan di bulan Februari ini di Amerika Serikat gitu ya. Dan lanjut kita ke Google Trends-nya gitu. Di Google Trends kita bisa lihat bahwa yang paling mencolok itu cuman ada Valentine's Day dan juga President's Day ya gitu ya. Jadi kalian yang udah tahu informasi ini, kalian udah bisa tebak bakal bikin desain apa. Di video sebelumnya gue udah pernah ngejelasin bahwa niche itu sebenarnya nggak harus kita ikutin. Artinya di video ini juga gue nggak menyarankan kalian harus mengikuti 100%, tapi ini adalah edisi dimana kalian tuh wajib aja punya gitu. Kalau misalnya nggak punya tuh kayak nggak afdol gitu ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini juga nggak bisa jadi 100% referensi. Tapi dengan data ini kita seenggak-enggaknya bisa lihat bahwa ada tren yang meningkat di pencarian Google tentang hal-hal ini gitu. Jadi kalian bisa pakai data ini untuk ternyata gue harus punya desain soal Valentine gitu ya. Oke, untuk Februari udah cukup. Terus kita bisa ke Maret.
Ya di bulan Maret lebih banyak, kayaknya ada 6 perayaan gitu. Dan kalian mungkin ada yang udah familiar dengan perayaan yang ada di sini gitu, ya kan? Ya selanjutnya untuk data dari Google Trend, kita bisa lihat di sini Saint Patrick Days itu paling tinggi di pas bulannya ya gitu ya. Dia meningkat di bulan Maret langsung gitu. Yang lain tuh masih rata-rata sama, semuanya menyusul, nggak terlalu signifikan tapi naiknya, tapi pas udah mulai pertengahan itu langsung naik melejit ke sini ya gitu ya. Jadi kalian bisa lihat di sini bahwa Saint Patrick Days itu berpeluang untuk kalian bisa bikin desainnya, kalian buat yang kira-kira unik gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke bulan April. Ya di bulan April ada 6 liburan atau perayaan. Jadi kalian bisa lihat di sini data-data yang ada di Google Trend yang gue cari. Ya balik lagi, tetap datanya itu gue ambil 3 bulan, yaitu dari sebulan pertama dan sebulan sesudah gitu ya. Jadi nggak berubah, setiap bulan perlakuan gue sama semuanya. Dan kalian bisa lihat di sini Good Friday itu meningkat ya di hampir ya pertengahan bulan Maret gitu. Dia meningkat di situ gitu. Jadi kalian bisa pakai ide ini untuk bikin desain yang baru. Mungkin kalian yang belum bikin desain soal Good Friday ini, kalian bisa pakai referensi ini untuk bikin desain kalian di POD kalian. Selanjutnya kita ke bulan Mei. Ya di bulan Mei ini termasuk sedikit di Google Trends soal 3 perayaan ini, dan kalian bisa lihat di sini bahwa Mother's Day dan Memorial Day ini sebenarnya agak sama-sama kuat. Kalau menurut gua sih mungkin ada histori tertentu ya tentang Memorial Day ini, kalian bisa cari sendiri di Google itu tentang apa gitu. Dan kita bisa lihat di sini bahwa datanya kita lihat yang lebih tinggi itu Memorial Day gitu. Tapi jaraknya agak lebih jauh gitu ya. Jadi kalau rata-rata yang tadi itu kan agak deket-deketan, ini agak lebih jauh. Dia Aprilnya itu dia di ujung April atau awal Mei ya, Mother's Day ini dia tiba-tiba naik gitu. Jadi kalian harus mengenal juga kira-kira di titik mana tanggal berapa desain itu tiba-tiba naik begini. Jadi lebih baik kita bikin itu di sebelum daerah sini ya. Jadi kalau misalnya di sini tuh termasuk telat kalau menurut gua, tapi nggak apa-apa karena kita masih punya desain itu untuk tahun depan dan tahun depan seterusnya gitu. Jadi kita nggak masalah gitu ya. Jadi lebih baik kalian bergegas lah bikin desainnya tentang Mother's Day ini di area sini gitu. Jadi sebelum naik gitu ya. Nah Memorial Day itu kalau bisa kalian bikinnya itu di daerah sini. Jadi sebelum ada peak begini, kalian sudah bikin desainnya gitu. Karena pencariannya kita bisa lihat di sini sudah mulai meningkat di ujung-ujung bulan Mei gitu ya. Oke, selanjutnya di bulan Juni. Ya, siapa ini yang lahirnya bulan Juni? Itu kalian bisa lihat di sini ada 5 perayaan. Ya, jadi kalian kalau misalnya nggak asing dengan kata-kata ini, Kamehameha Day ini, ya ini yang suka Dragon Ball pasti nggak asing ya. Ini ada perayaannya gitu, jadi kalian bisa banget bikin tentang desain ini gitu. Kita langsung lihat aja di sini mepet ya. Peaknya itu di daerah sini. Ini kira-kira ini kayaknya sih di awal-awal Juni ya naiknya gitu. Jadi di sini sudah mulai naik awal-awal Juni enggak. Oh ini pertengahan. Ini hampir di ujung Juni sih sebenarnya. Ya kalian bisa bikin desain ini sebelum-sebelumnya. Jadi tiba-tiba naik aja semua ini. Yang kita lihat di sini Father's Day dan juga Juneteenth ya. Mungkin kalau kalian yang udah biasa desainnya udah banyak tuh biasanya udah punya Father's Day ya rata-rata sih. Tapi mungkin kalian belum bikin yang Juneteenth gitu. Jadi kalian bisa bikin Juneteenth, kalian cari dulu, kalian riset dulu gitu di Google, kalian cari tahu tentang apa gitu, terus bikin desainnya jadi yang lebih menarik gitu ya. Ya, selanjutnya bulan Juli. Di bulan Juli cuman ada 1 perayaannya itu Independence Day gitu. Nah, walaupun cuma 1, gue tetap nyari di Google Trends buat kalian ya. Jadi kalian nggak aduh penasaran nih gitu. Jadi gue udah bikin
walaupun cuma satu, tapi kalian bisa lihat di sini mulai 26, 27, 28 Juni itu udah rame ya. Jadi kalian harusnya sih sudah bikin di bulan Juni. Di bulan Juni kalian udah bikin desain soal ini, Independence Day gitu. Terserah mau teks, mau bentuknya ada grafiknya atau bagaimana, itu terserah kalian. Yang jelas ini menurut gue sebuah peluang ya, sebelum bulan Juni kalian bisa bikin gitu ya. Dari sekarang sih kalau bisa, jadi setiap bulan yang udah gue kasih tahu ini tentang trennya, kalian bisa bikin dari sekarang gitu. Jadi udah punya tugasnya, nggak bingung-bingung gitu mau ngapain gitu ya. Ya, selanjutnya di bulan Agustus. Di bulan Agustus ada 2 hari libur atau perayaan. Kita bisa lihat langsung aja di Google Trend bahwa karena cuma 2, jadi perbandingannya nggak terlalu signifikan gitu ya. Tapi tetap kita bisa lihat yang paling tinggi itu adalah Hawaii Statehood Day gitu. Jadi kalian bisa menggunakan referensi ini untuk ya buat desainnya gitu ya. Ini udah mulai di pertengahan sih kayaknya. Lanjut lagi kita ke September. Di September kalau kalian udah biasa ngelihat di print on demand itu, gue paling sering banget ngelihat soal desain Labor Day. Ya apakah benar ini yang paling tinggi, tapi nggak tahu juga ya. Grandparents Day juga. Jadi kita bisa lihat langsung ke Google Trendnya. Nah Google Trend bener kan, jadi memang Labor Day ini yang paling tinggi. Bisa kalian sebenarnya harus punya sih, walaupun sebenarnya kalau udah kebanyakan gini ya udah kebanyakan juga desainer yang bikin desainnya soal Labor Day. Tapi kalau kalian nggak punya tuh sayang juga sih gitu ya. Jadi kalian harus bikin lah kalau menurut gue Labor Day ini. Dia mulai naik di 30 Agustus itu kira-kira di awal-awal September. Di awal-awal September udah mulai naik grafiknya gitu. Jadi kalian bikin dari Agustus gitu ya. Selanjutnya Oktober kita punya 4 perayaan. Kalian bisa pakai referensi ini ya untuk bikin desain yang kira-kira bakal laku gitu. Jadi di antara 4 ini manakah yang paling tinggi? Halloween ya paling tinggi ya. Jadi memang udah umum banget. Halloween itu dari mulai September aja udah pencarinya udah naik sampai 29 Oktober, mungkin 30 Oktober ini udah mulai tiba-tiba stagnan sampai merosot ke sini ya, sudah habis ya. Jadi bener-bener kalian bikin tuh dari September bahkan sebelumnya kalau bisa tentang Halloween ini gitu. Ya selanjutnya kita ke November. Di November kita punya Veterans Day, Thanksgiving Day, dan juga Black Friday. Wah ini kalian yang udah lama di print on demand pasti ngerasain banget kalau udah mulai November ya, akhir-akhir tahun begini penjualan lagi gila-gilanya ya kan. Ya selanjutnya kita bisa lihat di sini 22 November, 23 kira-kira 23 24 gitu udah naik ya barengan sama Thanksgiving. Jadi yang Veterans Day itu nggak kalah tinggi juga sih sebenarnya di bulan sini. Kalian bisa manfaatin aja, ini kayaknya pertengahan Oktober tiba-tiba naik begitu aja. Jadi mungkin pasarnya memang rame, kalian bisa manfaatin gitu momennya. Ya selanjutnya kita ke bulan terakhir yaitu Desember. Di Desember kita punya Pearl Harbor Remembrance Day gitu. Jadi orang Amerika di bulan Desember mengingat tentang peristiwa Pearl Harbor tapi lupa tentang Hiroshima Nagasaki. Jadi yang diingat itu ya. Jadi selanjutnya ada Christmas ya pasti bulan ini ya, bulan Desember ya. Terus Kwanzaa, terus ya New Year's Eve, malam tahun baru gitu. Jadi tapi di antara kelima yang liburan ini, perayaan ini yang memang udah populer, mana yang paling populer? Iya, kita bisa lihat di sini Christmas lah yang pasti ya. Tentang Natal kalian bisa pakai referensi ini untuk bikin desainnya. Jadi sepanjang tahun, jadi teman-teman yang mungkin ketemu video ini nggak pas di bulan apa, jadi kalian bisa nerapin ini di tahun apapun, di bulan apapun, karena ini videonya memang sudah gua atur biar relate di sepanjang zaman lah kalau bisa dibilang ya.
Ya setelah kalian udah tahu tentang referensi tentang tiap bulan ya sepanjang tahun ini, kalian bisa bikin desain sendiri, atau kalian mau lebih gampang mau cari desain yang tinggal diolah-olah aja. Gue punya satu video tentang website yang itu gudangnya desain gratis, public domain, dan aman banget untuk di-upload di POD kalian. Kalian bisa tonton aja videonya, gue jelasin lengkap banget di video itu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.